Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang sudah bisa di-save absennya. Oke, selamat sore pada teman-teman semua di angkatan 2019 ya, Prodi Gizi di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Minggu lalu terakhir kuliah saya ngasih tugas tentang, kalau tidak salah, dampak faktor-faktor yang menghambat faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadikan terjadinya korupsi. Sekarang mungkin kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang dampak masif dari korupsi ya. Namun sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya akan ngasih dulu informasi berita ya yang mudah-mudahan menarik ya untuk kalian simak. Pasti menarik sih kalau kalian mau menariknya. Oke, ini tentang kasus yang menimpa Edi Prabowo ya. Salah satu menteri di era kabinet Pak Jokowi periode kedua yang merupakan orang terdekatnya Pak Prabowo ya. Ini menteri penggantinya Ibu Susi, di mana pada beberapa hari lalu, ini berita hari ini ya, siang hari ini ada beritanya tentang 5 fakta ya dari hukuman kasus korupsi Edi Prabowo. Kita bacakan sebentar ya. Nah, ini perjalanannya. Yang pertama, bahwa divonis ya oleh Mahkamah Agung ya, ini berita intinya MA diskon ya. Atau di media lain ada yang dikatakan vonis untuk Edi Prabowo ini disunat ya dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Nah, JPU KPK menuntut Edi divonis 5 tahun penjara, menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara 5 tahun, denda 400 juta, 6 bulan kurungan ya. Nah, kemudian di pengadilan tinggi ini ya, di selevel setelah tipikor divonis 5 tahun ya. Jadi ini pengadilan tingkat kedua. Hukuman itu ditambah denda sebesar 400 juta, ya, 6 bulan kurungan dan seterusnya. Kemudian di tingkat akhir, di tingkat pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, ini pengadilan tingkat kasasi, tingkat akhir, yaitu Mahkamah Agung, divonis 9 tahun penjara. Ya. Bapak, nah, ya. Apa? Ada yang belum, Pak. Iya, sambil saya ini juga ACC ya. Kemudian dikurangi menjadi 4 tahun ya. Nah, 7 Maret ini bekerja dengan baik, memberi harapan besar kepada masyarakat ya, dan nelayan. Nah, intinya bahwa ini kasusnya mungkin kalau kita flashback ya, tentang jual beli benih lobster ya. Betul, kalau pengusaha ikan cupang atau ikan koi itu akan kena kasus ini nggak gitu ya. Kurang lebih bahwa memang berbicara masalah ya penegakan hukum, khususnya masalah korupsi gitu. Kita melihat ini adalah seorang menteri dan orang terdekatnya Prabowo ya. Kalau kita lihat secara politik, bahwa para Prabowo itu membawa Pak Edi Prabowo ya sebagai 2 menteri yang dari Partai Gerindra. Ini pun yang membuat mungkin Prabowo sebagai
mantan rival Pak Jokowi di 2 pilpres. Ya. Ternyata baru beberapa setahun berjalan gitu, teman terdekatnya yang terkena vonis ya, ataupun terkena kasus jual beli benih lobster ini. Kan ini memicu ya konflik kepentingan sebenarnya ya. Seorang menteri yang menjabat juga berbisnis gitu. Ini yang mungkin ya kadang-kadang menjadi sebuah jebakan gitu ya, ataupun hal-hal lain ya. Kalau kita lihat juga beberapa kasus yang sama kasusnya ya, yang menyangkut beberapa kader partai lain, apalagi dengan undang-undang KPK terbaru itu juga banyak yang lolos begitu saja. Tapi ini singkat cerita, katakanlah kalau itu memang terbukti bersalah secara hukum ya, terus kemudian dengan alasan bisnis yang menguntungkan, bisnis yang berdampak pada ekonomi rakyat ya, karena melibatkan pengusaha ataupun nelayan petani ikan gitu, sehingga itu yang menjadi alasan-alasan Mahkamah Agung untuk memangkas ya hukumannya. Padahal seperti kita ketahui sendiri ya, kalau kita mau merenung lagi gitu, ya mau kapan ya, apalagi ini para politisi ulung gitu, mengalami efek jerak gitu kan, terlepas dari masalah besar kecilnya kerugian ataupun dampaknya, yang jelas perilaku korupsi sekecil apapun adalah ya tetap perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak harus mendapatkan ya perlakuan. Aku mungkin juga tidak menutup kemungkinan jika ada upaya hukum lain, apakah gerasi ataupun amnesti dari presiden, bisa saja ya dibebaskan ya dengan pendekatan politik. Tapi kembali kita ke nurani kita ya sebagai generasi muda, bahwa apapun itu perilaku korupsi ini perilaku yang bukan hanya melanggar hukum tapi juga melanggar moral ya dan sebagainya. Oke, itu mungkin sebagai pengantar dari materi minggu ini. Kita akan masuk ke materi yang tadi saya sampaikan ya, tentang dampak dari korupsi itu secara masif ya. Ya masif itu seperti lawan dari pasif gitu ya. Sedikit banyaknya, besar kecilnya, bahwa perilaku korupsi ini ya, apalagi yang berhubungan dengan keuangan negara ya, banyak yang kena dampak. Oke, sebelum saya menguraikan ya beberapa dampak dari korupsi ini, saya juga mungkin ingin mengecek suara kalian ya. Satu kata atau satu kalimat, menurut kalian semua, apa sih dampak dari korupsi itu ya? Coba sambil Anda berpikir, berbicara ya. Yang kalian ketahui aja ya. Kira-kira apa sih dampaknya gitu, korupsi itu? Izin dalam menjawab, berbagai hal. Pak. Izin mencoba menjawab, Pak. Ingin mencoba menjawab. Mau satu-satu, siapa aja berusan? Coba, Dewi, atau Pak. ada yang mau, siapa? Dewi, Pak. Dewi Pujianti. Oke, apa Dew? Ya, menurut saya dampak dari korupsi itu mungkin kerugian bagi negara dan masyarakat, Pak. Kerugian bagi negara dan masyarakat. Oke, terima kasih. Mau menguraikan lagi? Lebih spesifik? Izin mencoba menjawab. Siapa? Oke, silakan. Sekar, Muning. Iya, Atau Pak. Oke, Izin Sekar. mencoba menjawab ya, Pak. Ya. Jadi kalau dampak korupsi dari sisi sosial itu bisa jadi ya penyebab utamanya dari kemiskinan gitu. Tercermin ya dari mahalnya ini pelayanan harga jasa dan pelayanan publik. Terus kemiskinan tuh jadi semakin sulit untuk teratasi gitu, Pak. Terus apalagi ya, bisa jadi nanti dampaknya akibat dari kemiskinan tersebut
bisa meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat. Itu sih Pak dari saya. Oke, jadi kayak ada efek domino ya, ada seperti bola salju gitu menggelinding terus, jadi satu peristiwa bisa berdampak pada peristiwa yang lainnya atau pada kasus yang lainnya. Silakan yang lainnya, banyak saya kira ya. Dian, Siti, Fatimah. Izin mencoba menjawab. Iya, izin Iya. Ya, Jadi, Dian dulu. kalau menurut Dian itu semakin hilangnya rasa percaya terhadap aparatur pemerintahan yang telah melakukan korupsi gitu Pak dari masyarakat. Jadi nggak ada rasa percayanya. Oke, itu distrust ya. Jadi, lemahnya kepercayaan publik kepada penguasa, kepada pemerintah. Oke, itu juga masuk kategori. Silakan. Banyak ya. Ada Wafi, ada Mila tadi. Mila silakan. Jawab Bapak. Ya, Izin Mila menjawab ya, Pak. Kalau menurut saya itu menurunnya moral dan akhlak terhadap manusia terhadap manusia gitu Pak. Bukan Pak, maksudnya menurunnya moral dan akhlak dari seseorang gitu Pak yang melakukan korupsi. Karena dengan adanya korupsi nanti tuh orang itu tidak peduli gitu Pak terhadap sesama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi kehilangan kepedulian sosial ya. Coba saya lihat yang tangannya ngacung ya, Natasha. Coba yang lain boleh kasih tanda tangan lah ya, kayak Natasha itu biasa ya, bisa melihat satu persatu. Izin mencoba menjawab Pak ya. Kalau Silakan. misalnya dilihat dari dampak korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo, karena kan dia melakukan penjualan ikan ya, penjualan lobster ke luar negeri. Benih lobster. Benih lobster ke luar negeri. Sehingga untuk benih lobster di Indonesia sendiri itu mungkin terjadi pengurangan dan harga lobster di Indonesia itu akan menjadi meningkat, sedangkan kebutuhan lobster yang di Indonesia itu banyak dibutuhkan gitu. Nah, nanti itu bisa menjadi kerugian untuk pedagang di Indonesia sendiri gitu Pak. Oke. Sebenarnya kalau kasus itu ya oke betul, itu analoginya bisa diterima ya. Yang terlepas dari masalah itu meningkatkan misalnya ya perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam hal benih lobster tersebut petani ikan. Sebenarnya kan yang menjadi persoalan kan yang dilarang ya dulu di zaman Ibu Susi kan itu kalau benih itu ya tidak harus dijual gitu ya. Karena apalagi diimpor gitu. Karena ya itu harganya kan itu bisa lebih murah gitu ya. Coba kenapa nggak dibudidayakan saja gitu kan, di petaninya membudidayakan dulu baru menjual setelah besar gitu. Jadi walaupun prinsipnya tadi alasan vonisnya adalah tetap misalnya itu melibatkan pengusaha petani ya, tapi kan itu perbuatan yang dilarang gitu ya. Dampaknya tetap aja, apalagi ya cenderung ya korup ya, cenderung perilaku yang di luar batas ya itu. Oke, bisa diterima tadi dari Natasha. Anis Uswatun. Ya Pak, izin mencoba menambahkan. Jadi menurut saya dampak dari korupsi itu bisa ke ekonomi. Jadi menurunnya pendapatan negara dari pajak. Ini juga berkaitan sama pendapat dari Dian kalau tidak salah, yang jadinya itu kurang percaya gitu. Jadi masyarakatnya kurang percaya gitu. Jadi bayar pajaknya malah enggak gitu Pak. Kemudian juga bisa meningkatkan utang negara juga gitu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Coba yang lain. Saya kangen nih suara angkatan kalian. Mutia. Izin menjawab Pak. Siapa lagi? Salsabila Pak. Oke, Salsabila. Oke, kalau menurut Salsabila sendiri Pak, untuk dampak korupsi mungkin izin menambahkan di bidang ekonominya ya, tadi sama seperti teman-temannya, tapi mungkin ini jika ada korupsi di tingkat industri gitu, itu tuh bisa membuat penurunan produktivitas karena banyak hal-hal yang menyebabkan pengurangan karyawan atau PHK, lalu sehingga menambah pengangguran dan menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat, seperti itu Pak. Oke, jadi ini ya efeknya semakin luas, semakin mengakar ya, betapa bahayanya ya kasus ataupun perbuatan ini. Fatia.
Silakan Iya Fatia. Pak, aku mau nambahin sedikit juga dari teman-teman yang tadi buat dampak korupsi menurut saya. Kan tadi udah disampaikan juga. Nah, kalau menurut saya itu secara politis, sebentar. Sistem demokrasi dan juga birokrasi negara pun akan rusak, Pak. Dan akan berdampak pula pada kepercayaan masyarakat yang akan hilang terhadap negara akibat korporat politik yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Pak. Tambahan sedikit dari saya. Oke, terima kasih ya Fatia. Wafi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin izin menambahkan terkait tadi, nyambung ke yang kata Sekar, meningkatnya angka kemiskinan. Mungkin di sini saya lebih mengakarkan lagi ke bidang gizinya gitu Pak. Kalau misalnya ketika kemiskinan itu, angka kemiskinan itu meningkat, nah otomatis akan terjadinya kerawanan pangan. Nah, jika kerawanan pangan itu terjadi, bisa jadi berpengaruh terhadap angka status gizi buruknya meningkat. Mungkin gitu Pak, lebih ke gizinya. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau mendengar Wafi ini, sebelum saya ke yang lain ya, kita lihat bahwa di negara-negara yang katakanlah mengalami kelaparan atau gizi buruk di negara-negara Afrika ya, mungkin pernah beberapa tahun lalu, bahkan sekarang banyak negara-negara miskin. Tapi kalau kita lihat pola kehidupan pejabatnya kan, ya tidak ada yang miskin gitu ya kalau lihat pejabatnya gitu kan, ya bahwa artinya ya apa ya, entah korupsi ataupun tidak gitu kan, atau kesenjangan sosial apalagi dikorupsi, atau mungkin saja gitu ya, senegara semiskin apapun ya korupsi itu akan tetap ada ya, selama ya kekuasaan ataupun nafsu manusia itu ya, karena kekuasaan itu cenderung korup itu sendiri gitu ya, yang pada akhirnya mungkin ya ketika si uang negara dihamburkan untuk ya poya-poya apalagi di luar hak dan kewenangan ya, ataupun gaji pokoknya dan tunjangan-tunjangannya, ya berarti ya jelas ya kemiskinan itu akan berdampak. Oke lah, terima kasih. Farlina. Baik Pak, izin menjawab, mungkin menambahkan juga mungkin ya. Yang pertama itu untuk dampak negatifnya mungkin merusak pandangan kedisiplinan juga ya Pak, karena dilihat kan sekarang itu yang melakukan tindak pidana korupsi itu justru yang memiliki pendidikan tinggi. Jadi merubah persepsi orang-orang ataupun di kalangan kita, generasi muda gitu, tentang citra bahwasannya orang-orang yang di atas juga belum tentu memiliki kedisiplinan yang tinggi gitu. Jadi sekalipun posisinya di atas, itu justru merusak pandangan bahwasannya orang-orang yang di sana itu memiliki kedisiplinan yang bagus, jadi merusak persepsi tentang kedisiplinan. Terus yang kedua juga menghambat tentang profesionalisme gitu ya Pak, karena kan itu berarti merusak etos kerja dari orang yang melakukan tindakan korupsi gitu. Itu juga menghambat profesionalisme dari kerja orang yang melakukan tindakan tersebut. Tetapi menurut saya ada juga dampak positifnya gitu, karena kalau misalkan ada yang melakukan pelanggaran berupa tindakan korupsi, otomatis kita juga bakal melihat pelaksanaan hukumnya gitu. Apakah hukumnya sudah mempan ataukah belum? Kalau misalkan belum, kan mungkin bisa dilakukan perbaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Kenapa kamu berpandangan bahwa ini ada dampak positif? Karena saya itu memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu Pak. Selain daripada dampak negatifnya, mungkin dengan adanya sebuah pelanggaran itu juga bisa menjadi evaluasian gitu Pak. Jadi segala sesuatu mungkin kalau misalkan dipandang dari sudut pandang yang berbeda itu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda juga, mungkin seperti itu Pak. Jadi ini kembali kepada konsep awal ya. Sebenarnya ada atau tidak ada katakanlah penegakan korupsi gitu ya. Kalau di kita ada atau tidak adanya KPK misalnya ya, selama ada kekuasaan, walaupun kita tidak mengharapkan ya, betul nggak? Kita sebenarnya nggak mengharapkan terjadi peristiwa korupsi, tapi itu akan tetap ada. Nah, sehingga ketika ada penegakan, mungkin maksud Farlina itu, sehingga bisa kita lihat ya, gitu. Bagaimana penegakannya gitu kan? Oke, jadi prinsipnya betul ya, memang jangan ya, dalam artian yang positif itu bukan berarti positif korupsinya gitu ya. Tapi karena memang betul Pak, seperti itu. Ya, saya bisa menangkap gitu. Jadi ya akan tetap ada sebenarnya peristiwa ini ya gitu. Dan sekarang pun apakah atau mungkin gitu ya, mungkin semua pejabat juga korup gitu kan, masalahnya apa atau tidak kan gitu ya. Ketangkap atau tidak kan gitu.
Oke, ini ada sudut pandang yang berbeda dari Parlina ya. Silakan. Ada lagi nggak? Izin menambahkan, Pak. Laila, betul? Laila Ya, Hanan. mungkin untuk salah satu dampak negatif dari korupsi dapat menurunkan tingkat investasi suatu negara, Pak. Karena hal ini karena adanya korupsi membuat investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal karena banyak dana yang dikorupsi, Pak. Selain keuntungan tidak maksimal, investasi yang ditanam akan turun dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya pada Laila. Satu lagi coba. Satu lagi saya yang manggil ya. Adelia. Adelia. Wildan. Halo Wildan. Gistrin. Elizabeth. Siapa lagi nih? Afni. Tadi ada Kamal coba. Saya pengen suara laki-laki. Kamal. Dimas. Siapa? Ya, silahkan. Menurut kamu bagaimana, Dimas? Coba satu orang lagi. Sofia, Pak. Izin Siapa? mencoba menjawab. Sofia gimana? Sofia. Ya. Kalau menurut Sofia, mungkin ini dari dampak negatifnya ya, Pak. Jadi adanya korupsi ini menyebabkan kurangnya fasilitas yang diterima oleh masyarakat. Contohnya, misal di fasilitas pendidikan ataupun kesehatan. Karena misalnya jarak biaya yang harus dibayar oleh setiap orang tuh untuk mengakses pendidikan ataupun kesehatan itu sangat besar, sementara subsidi yang diberikan pemerintahnya itu contohnya misalnya sedikit gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ke dalam bidang pendidikan ya dari Sofia. Tadi suara Dimas, Dimas udah bisa gabung? Oke, itu saya lanjut dulu ya. Tadi dari apa yang telah teman-teman bicarakan ya tentang dampak-dampak korupsi, ya semuanya juga masuk ya ke apa yang menjadi pokok bahasan di materi ini. Yang pertama ada dampak ekonomi ya. Yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak akibat kerusakan lingkungan. Yang kedelapan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Jadi keyakinan keagamaan. Kemudian juga hal-hal lain yang menjadi pokok bahasan di materi ini adalah meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Ini penanggulangan di era digital ya. Karena ini mengalami era kita hari ini. Apalagi kalau kita lihat beberapa kasus ya yang berbicara masalah uang ini, berbicara masalah money ini, kita lihat ya beberapa sultan-sultan muda ya ini khawatir ini menjurus juga nanti ke
ke penguasa gitu ya, dengan cara-cara khawatir adanya bentuk kejahatan baru ya, seiring dengan banyaknya uang-uang elektronik gitu ataupun beberapa bisnis-bisnis yang seperti trading dan sebagainya gitu ya. Terus juga permisivisme ya, akibat paparan informasi. Yang ketiga, hoax. Ini juga tantangan ya dalam masalah korupsi ya. Terus era digital dan kesempatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oke, memang yang paling pertama yang banyak dibahas mengenai korupsi ini adalah dampak ekonomi ya. Karena memang korupsi memiliki efek ya penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan ya, bangsa maupun negara. Karena memang ekonomi ini pendorong utama kesejahteraan masyarakat ya. Tadi ada berpendapat ya mengenai dampak yang paling berpengaruh. Kalau tadi yang berpendapat mengenai masalah investasi ya. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Mungkin beberapa peristiwa yang kita simak ya. Kan apalagi gitu kan, apakah di era pemerintahan sekarang itu kan ada kementerian khusus ya yang dipimpin oleh Pak Luhut Panjaitan, itu menteri apa itu? Menteri Menko Kemaritiman dan Investasi ya. Jadi ya sangat antusias lah dalam mendatangkan para investor-investor. Bahkan yang saya dengar ataupun yang kita saksikan juga ya, misalnya contoh pembangunan kereta api cepat ya dari Jakarta ke Bandung yang awalnya kan itu kalau tidak salah itu pure mau oleh pengusaha Cina ya, tapi ternyata pada akhirnya memakai APBN. Termasuk pembangunan ibu kota ya, IKN yang hari ini sedang proses on progress ya, dan sebisa mungkin akan tercapai selama Pak Jokowi mungkin menjabat sampai 2024. Sementara ya dulu awal-awalnya ada yang sepakat Cina dan Inggris kalau tidak salah yang ingin melakukan investasi ke pembangunan ibu kota tersebut. Tapi pada akhirnya juga tetap menganggarkan di APBN, termasuk sekarang ya Pak Luhut sedang menggembar-gemborkan juga mencari investor lain gitu ya. Nah bisa jadi ya, mungkin banyak, bukan hanya kasus ini, bukan hanya pembangunan yang barusan saya sebutkan, beberapa kejadian yang lain, beberapa peristiwa yang lain gitu ya, banyak mungkin berdatangan para pengusaha-pengusaha, para investor-investor yang pada akhirnya lari gitu ya, tidak jadi untuk melakukan investasi di Indonesia. Itu karena faktor ya, indeks persepsi korupsi kita ya, apakah hasil penelitian ya, dulu ada ICW, terus juga mungkin ada juga yang temannya ICW itu Transparansi Internasional dan sebagainya ya, selalu memberikan bahwa betapa rendahnya ya indeks persepsi korupsi kita. Apalagi banyak pemberitaan-pemberitaan ya korupsi-korupsi yang melibatkan para pejabat itu sendiri ya, pimpinan DPR termasuk para menteri gitu. Itu yang pada akhirnya gitu ya menghambat, betul katanya, menghambat kepercayaan ya, bukan hanya kepercayaan masyarakat ternyata ya kepada pemerintah itu. Orang asing pun atau pengusaha-pengusaha yang mau melakukan investasi pun pada akhirnya lari gitu kan. Atau pada beberapa tahun lalu ketika ada kunjungan Raja Salman ya ke Indonesia dulu beberapa minggu ya. Ya ketika masih menjadi raja di Saudi Arabia. Ternyata dari beberapa negara yang dikunjungi ya, nilai investasi untuk Indonesia itu jauh lebih rendah daripada Malaysia, daripada Jepang, daripada ya kalau tidak salah 2 negara itu gitu ya. Ternyata memang kepercayaan, sekalipun misalnya kita ini negara Muslim terbesar ya, lewat pendekatan-pendekatan itu yang dilakukan oleh pemerintahan kita, ternyata tidak menjamin ya dengan jumlah populasi penduduk Muslim terbesar di dunia pun memikat Raja Arab untuk memberikan investasi besar ya ke negara kita. Itu salah satu faktornya ya tentang ya boleh kita lihat ya
Boleh Anda lihat ini kita ada di level mana indeks persepsi korupsinya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Bukan renungan kita ya, sebenarnya ini harus merenung penguasa ya, pemerintah. Sebisa mungkin ya, saya masih tetap beranggapan bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan dengan transaksi politik gitu ya, dengan multi partai seperti ini ya, itu yang saya yakin gitu ya. Yang saya yakini sampai sekarang bahwa itu salah satu peluang yang menjadikan korupsi itu terjadi ya. Karena saya tidak yakin di dua pemerintahan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi benar-benar misalnya menunjuk para menteri ataupun para pembantunya atas dasar pertimbangan beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif ya. Tetap ada bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan kepada partai pendukungnya maupun ya kelompok pendukung yang lainnya. Ini kita hanya satu level di atas India, gitu ya. Lihat Singapura di Asia ini ya, dan Australia. Itu ya. Jadi ini fakta ya yang terjadi di hari kita. Jangan terlena oleh sesekali mah kita harus ngaji diri ya, merenung bahwa kita ini ya level kita ini ya masih seperti ini gitu ya. Bahkan dari 2007 sampai 2016 data ini pun ternyata tidak stagnan gitu ya. Betul, kita level terbaiknya di era-era tahun ya di era 2008 2009 itu masih relatif lebih baik ya, di angka 7, ya. Setelah sekarang ya selalu di atas 8, sekian ya. Level-level tadi. Terus juga yang dampak ekonomi yang tidak kalah penting selain investasi juga adalah penurunan produktivitas ya. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa kalau tidak ada ya, kalau misalnya kan kalau kita berbicara di era perdagangan bebas seperti ini ya, kalau bicara industri saja di kawasan industri di Indonesia itu kan tidak menutup kemungkinan bukan semata-mata itu walaupun perusahaannya di Indonesia, tetap aja kan bahan bakunya ya ataupun perusahaannya itu kan yang membutuhkan kegiatan ekspor impor ya. Kalau misalnya tidak dimodali oleh para investor ya dari pengusaha global itu ya, maka tidak akan ada produksi ya. Ya gampang aja sebenarnya tolak ukurnya kalau berbicara masalah produktivitas. Banyaknya karyawan ataupun buruh yang di PHK ya. Anda lihat kan ternyata memang ya, makanya para buruh uring-uringan itu ya karena memang ya selain kesejahteraannya juga menurun ya, apalagi kemarin ada sempat ramai masalah JHT ya, jaminan hari tuanya yang akan bisa diklaim kalau nanti sudah berusia 57 tahun. Ini kan coba negara mengumpulkan uang ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Apakah yakin itu untuk pembangunan, untuk digolangkan? Itu masih mending. Kalau dikorupsi, pasti ada yang dikorupsi sebenarnya. Ya. Oke. Nah, selain itu juga selain produktivitasnya yang menurun, ya, kalaupun ada produksi, ya, dengan lesunya, dengan berkurangnya investasinya, dengan berkurangnya mungkin modalnya, maka kualitas barangnya pun akan rendah, baik barang maupun jasa ya. Kalau barang berarti dulu modalnya sekian, sekarang ada sedikit misalnya ya, karena banyak yang korupsi sehingga menjadi ya, kalau Anda lihat mungkin perilaku yang harus ini sumbernya perilaku markup gitu ya. Ketika kita misalnya pengadaan barangnya misalnya harga satuannya hanya 5.000 tapi laporannya bisa 10.000 misalnya kan, bisa 2 kali lipat atau lebih. Kan itu sangat jomplang sekali ya. Ini perilaku ini yang terbiasa akhirnya gitu ya. Sekalipun misalnya uangnya ada juga, kalau sudah perilakunya korup maka akan direndahkan mutunya. Apalagi ini uangnya nggak ada ataupun rendah. Jadi akhirnya ya bukan meningkatkan layanan jasa maupun barangnya gitu ya. Kalau bicara jasa kan ya kualitas layanan ya.
orang mungkin beda ketika dia pengusaha jasa, kalau dia mendapatkan insentif yang lebih, mungkin akan lebih total dalam melakukan pelayanannya. Tapi kalau ya karena anggaran yang turunnya sekian, misalnya gajinya sekian, maka akan semakin bermasalah. Tadi ya. Oke, itu tentang rendahnya, masih dalam bidang ekonomi ya. Terus sehingga ya akan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, sekarang kan masalahnya sampai dulu ada program amnesti pajak ya, pengampunan pajak. Karena selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ya, ditambah lagi tadi dengan program-program ekonominya yang banyak dilakukan peristiwa korupsi. Nah, sekarang bagaimana coba dalam dunia pajaknya itu sendiri? Barangkali dulu waktu beberapa tahun lalu ada yang pernah mendengar. Sekarang bagaimana pengelolaan pajak di Indonesia? Barangkali pernah mendengar suatu peristiwa atau kasus yang berkaitan dengan masalah pajak? Kan yang mengurus pajak kan pemerintah juga ya, pejabat juga. Di bawah Kementerian Keuangan. Coba kasus besar yang menimpa pajak itu siapa? Atau apa? Pernah mendengar kasus Gayus Tambunan? Pernah, Pak. Ya. Coba bayangkan ya. Kalau di dalam Kementerian Keuangannya, di dalam Ditjen Pajaknya, kan sumber pendapatan kita kan dari pajak ya, kalau bicara negara ya. Bahkan kebijakan dari awal reformasi pun sudah ditentukan ya, bahwa pegawai-pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak itu gajinya melebihi gaji pegawai biasa ya. Level saya misalnya di Kementerian Pendidikan itu 3A itu hanya sekitar ya kurang dari 3 juta gaji pokoknya ya. Sementara dulu si Gayus level pengusaha 3A itu sudah 15 juta. Ya. Tapi ternyata tidak menjamin juga pada akhirnya ya. Dengan adanya gaji yang kesejahteraan yang ditingkatkan, tidak menutup mereka untuk tidak berbuat korup. Pada akhirnya tetap aja berperilaku korup. Ya. Dengan bermain dengan para pengusaha yang harusnya misalnya membayar pajaknya 1 triliun misalnya atau 1 miliar ataupun ratusan miliar, bisa dipangkas, bisa dimainin oleh orang-orang seperti Gayus itu menjadi ya diturunkan kan. Kalau pengusaha-pengusaha level-level yang sultan bukan kalau bisa sekarang gitu ya kan, dia berat kalau hitungnya anjir tuh bayar pajak harus ratusan puluhan miliar. Oke lah, bisa nego nggak? Ya itulah muncul orang-orang seperti Gayus gitu ya. Ya kalau pajak-pajak kita ya pajak-pajak motor, mobil hanya sekitar 100.000, 200.000 itu kan pajak-pajak kecil gitu ya sebenarnya ya, nggak harus dipaksakan juga. Walaupun itu memang pajak gitu ya. Tapi ini kan yang miris adalah pajak-pajak yang pernah mendapatkan ampunan ya, justru ya diskon. Ke rumah udah didapatkan diskon, ya bermain saja ya, bermain dengan pegawai pajaknya. Ini kan semakin merendahkan tadi kepercayaan tentunya ya. Ketika ya di Kementerian Keuangan banyak ditemukan ya peristiwa-peristiwa. Ya. Nah, yang paling parah lagi dari adanya korupsi dalam bidang ekonomi negara ini ya adalah hutang negara ya, meningkatnya hutang negara. Ya, saya heran itu ya, kalau mana yang harus saya percaya ya. Nah, kalau kita mendengar paparan para pejabat termasuk presiden, para menterinya itu bilang bahwa kita baik-baik saja, masih termasuk Sri Mulyani gitu ya. Nggak tahu hati nuraninya ya. Tapi ini beberapa data-data dari internasional, dari lembaga-lembaga independen yang di luar pemerintahan, ternyata memang jangankan untuk membayar utang, untuk membayar bunga utang saja kita ini besar gitu ya. Dulu kita sempat protes ya ketika Orde Baru hanya 2.000 atau 3.000 triliun misalnya meninggalkan hutang negara. Sekarang kan sudah beberapa kali lipat ya. Ya konon katanya di daerah Pak SBY pernah dilunasi hutang negara itu ya. Sekarang meningkat lagi dengan alasan ya pandemi dan sebagainya, pembangunan dan sebagainya.
Apalagi ya, karena banyak utang negaranya, banyak oligarki kepentingan yang sekarang merongrongi mungkin pemerintahan sekarang. Karena kan semua kalau dalam oligarki seperti ini ya, banyak orang yang masuk ke kekuasaan ya di berbagai kekuasaan di BUMN ya. Hampir semua tim sukses bisa masuk ke menjadi direktur, menjadi komisaris ya. Ada pekerjaan yang mudah sebenarnya, gaji besar, yaitu komisaris. Komisaris BUMN, komisaris utama BUMN. Karena ada berapa ratus BUMN ya yang di bawah kendali Erick Thohir itu. Kalau untuk menjadi komisaris kan tidak perlu kompeten ya. Jabatan tertinggi tapi gaji terbesar ya. Ya kalau level direktur baru mungkin harus paham teknis bagaimana. Kalau ini kan tidak juga ya. Ini yang banyak, apalagi di kementerian-kementerian yang lain ya gitu ya. Uniknya lagi sekarang kan BUMN kita banyak yang merugi ya. Sampai-sampai yang terakhir kemarin anaknya Gus Dur ya Ibu Yeni Wahid sampai mundur dari komisaris utama PT Garuda karena memang Garuda merugi, apalagi kan sekarang di pandemi 2 tahun tidak ada penerbangan mungkin ya. Tapi sementara yang lainnya kan banyak yang merasa enak dengan jabatan itu ya. Oke. Jadi ini hutang negara ya, pada akhirnya entah siapa yang harus membayar nanti ya. Masih mending kalau cepat progres perbaikan ekonominya ya. Kalau lama ya, kalau malah tambah parah ini juga kan ini. Oke, tadi dampak terhadap ekonomi, tadi yang kedua ada dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, tadi sudah juga banyak yang menguraikan ya. Pada akhirnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Tadi juga ada yang menyinggung masalah itu ya. Kita ini negara yang salah satu alasan kenapa misalnya investor asing itu banyak yang mundur dari investasinya di Indonesia karena memang di kita itu banyak birokrasi yang bertele-tele gitu ya. Jangan ke orang luar, ke orang kita pun dulu atau sekarang ya untuk membuat KTP, SIM ya kecil aja kan sulit, ribet ya untuk membuat kartu keluarga dan sebagainya gitu. Banyak sekali urusnya harus kemananya. Itu ya mungkin yang nggak disukai oleh orang-orang asing yang lebih simpel. Apalagi sekarang sudah KTP elektronik ya. Tapi kan beberapa dinas, beberapa instansi katanya KTP elektronik kok harus difotokopi misalnya kan. Ini kan kadang-kadang mengganggu juga ya, mengganggu logika berpikir ya. Apalagi ke rumah fotokopi diminta lagi sumbangan dan sebagainya. Harus ada biaya A, B, C, D dan D-nya gitu. Itu yang kecil ya. Apalagi yang besar gitu ya. Tuh mahalnya harga tadi pelayanan publik ya, tidak efektif birokrasi di kita itu, pengentasan kemiskinan yang akhirnya lambat gitu ya, boro-boro mikirkan orang miskin gitu ya. Sebelum bisa kalau kita lihat faktanya misalnya untuk sekarang banyak pembagian sembako saja misalnya ya, yang harusnya dikasih uangnya total malah di bawahnya dibeliin misalnya ya barangnya. Sulit lah ya. Masalah-masalah pelayanan sampai sekarang ya, mental ini masih ada ya. Oke, saya kira karena waktu sudah cukup ya 1 SKS. Mungkin minggu depan kita akan lanjut ke hal-hal yang belum kita bahas di dampak-dampak ini. Tapi tadi juga teman-teman yang lain sudah memaparkan ya alasan-alasan ataupun di awal saya sudah bertanya, sudah kalian ketahui juga ternyata ya beberapa dampak-dampak yang pada akhirnya kan seperti bola liar ya. Satu kasus, satu peristiwa dengan korupsi ini bisa berdampak pada semua sektor. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.